Halo Sobat Askara, di hari Senin ini kita kembali ke program Ngobrol Apa? Ngobrol Ngobrol seru seputar seputar apa apa aja. aja. Iya, dan hari ini sudah kedatangan tamu spesial ya. Biasanya sih kita di studio, tapi karena hari ini narsumnya jauh di Jogja ya dok ya. Jadi kita hari ini bertemunya lewat Zoom gitu. Dan selamat datang di ruang Zoom Dr. Weni Intrianto. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Ngobrol Apa, dan pastinya kita akan berbincang-bincang ya selama jam ke depan di program Ngobrol Apa ini, santai aja. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin live, selamat datang juga. Dan juga untuk yang nanti misalnya nanti ketinggalan nih, nggak ngikutin secara live, jangan khawatir karena pembicaraan ini kita record dan nanti akan di-upload juga besok di YouTube-nya Disciple Media. Oke, Dokter Weni, sehat-sehat nih dok? Sehat-sehat, selamat pagi semuanya. Iya, pagi. Terima kasih. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal alergi pada anak. Karena memang Dokter Weni ini dokter spesialis anak ya dok. Iya, Nah, eh, saya ya. saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Queen Latifah di Yogyakarta sebagai dokter spesialis anak. Mhm. Mungkin sebelum kita masuk ke topiknya ini boleh dikenalan lagi lebih jauh sedikit nih dok. Mungkin latar belakangnya kenapa nih memilih spesialis anak dan juga mungkin perjalanan karirnya sampai sekarang. Iya, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Weni Indrianto, spesialis anak. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Queen Latifah di Yogyakarta. Saya menempuh pendidikan dokter umum tahun 2001, kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis anak tahun 2015. Ya, sebenarnya sangat seru sekali ya menjadi dokter anak karena tugas kita adalah menyiapkan generasi penerus bangsa supaya bisa sehat dan cerdas yang optimal sehingga nantinya diharapkan anak-anak kita ketika dewasa menjadi manusia-manusia yang unggul. Jadi itu sangat menarik sekali untuk menjadi dokter spesialis anak itu. Begitu ya, ya pastinya itu juga harapan kita semua lah ya untuk anak-anak gitu ya untuk di masa depannya. Dan mungkin kita langsung aja nih dok, kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik yang tadi ya, alergi pada anak. Nah pertama-tama tentunya kita perlu tahu nih yang disebut alergi itu sebenarnya apa. Dan kalau untuk anak-anak di Indonesia khususnya ya, itu alergi yang sering dialami itu apa aja tuh dok? Ya, jadi kalau pengertian alergi ya kadang bagi orang tua itu bisa berbeda-beda persepsi. Nah, tetapi sebenarnya alergi itu adalah salah satu jenis gangguan dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ada banyak banyak jenis gangguan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah alergi. Contoh yang lainnya adalah imunodefisiensi atau kekebalan tubuhnya yang lemah. Ya, baik itu secara didapat karena penyakit tertentu maupun karena bawaan. Kemudian yang lainnya misalnya autoimun. Kalau autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuhnya yang menyerang diri sendiri. Harusnya kan normalnya menyerang penyakit ya, tapi itu salah sasaran. Nah, pada alergi ini sistem kekebalan tubuh kita itu terlalu sensitif terhadap zat-zat tertentu ya. Jadi mungkin bagi orang lain yang tidak punya alergi tidak menimbulkan masalah, misalnya jika konsumsi makanan atau terkena sentuhan benda-benda tertentu dia tidak menimbulkan masalah. Tetapi pada orang yang alergi karena sistem kekebalan tubuhnya itu terlalu sensitif, akhirnya menjadi masalah. Jadi kalau alergi itu di kita dokter itu menyebutnya sebagai reaksi hipersensitivitas sistem imun. Begitu. Karena terlalu sensitif itu tadi ya. Jadi ada masalah pada kekebalan tubuh nih ya, dok ya. Iya, betul. Jadi kalau ada zat-zat tertentu yang dikonsumsi misalnya atau dimakan misalnya,
itu tubuh kita menjadi sensitif dan akan mengeluarkan globulin E. Inilah yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala alergi di berbagai organ tubuh. Bermacam-macam sekali gejalanya. Mungkin nanti akan kita sebutkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang yang paling sering nih dialami alergi, apa sih yang umum gitu biasanya? Apakah itu yang soal yang dimakan atau mungkin ke kulit atau gimana, Dok, yang paling sering ditemui? Terjadilah yang daerah Amerika, Eropa itu paling banyak biasanya alergi karena serbuk sari ya dari tanaman-tanaman itu. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling banyak itu berasal dari makanan dan serba aneka ya. Jadi ada tiga macam pencetus atau penyebab alergi yang di Indonesia, yaitu makanan atau minuman, kemudian hirupan, kemudian yang serba aneka itu ya. Ya kalau makanan apapun bisa, mau es, mau minuman pemanis, mau coklat, mau susu dan sebagainya atau protein tertentu itu bisa itu mencetuskan alergi. Kemudian kalau yang hirupan misalnya itu kayak debu, asap rokok, lalu apa namanya serpian dari kulit-kulit hewan ya, bulu-bulu hewan atau air liur dari hewan piaraan di rumah, termasuk juga biasanya dari tungau atau kutu yang ada di kursi atau di tempat-tempat tidur kita biasanya. Nah, debu-debu yang dihasilkan oleh itulah yang biasanya masuk ke saluran napas, dihirup, dan menimbulkan reaksi alergi. Kemudian kalau yang alergi yang serba aneka itu ya macam-macam pencetusnya, serba-serbi, bisa karena pilek misalnya, batuk pilek itu juga akan mencetuskan alergi pada anak-anak tertentu sehingga batuk pileknya jadi lama sekali tidak sembuh-sembuh. Nah, ada juga yang karena aktivitas fisik misalnya. Jadi kalau dia kecapean sedikit terus kemudian sesak napas dan sebagainya bisa. Ada juga yang karena cuaca. Misalnya pas hujan itu terus kemudian bentol-bentol, biduren dan sebagainya itu bisa. Atau emosi, stres dan lain-lain, banyak sekali yang serba aneka ini. Yang paling banyak kalau di tempat kita itu antara itu tiga itu, makanan, pencetus hirupan, dan aneka ragam itu yang banyak dijumpai di anak-anak. Ya, berarti banyak sekali ya sebenarnya penyebabnya alergi itu. Dan apakah mungkin satu orang tuh bisa mengalami alergi yang berbeda-beda gitu, Dok, dalam satu waktu gitu? Bisa. Jadi satu anak itu bisa alergi terhadap berbagai macam pencetus ya. Nah, nanti pada anak-anak yang seperti ini sebenarnya bisa kita lakukan tes alergi apa saja sih yang dia derita gitu ya, sehingga nantinya bisa dihindari, jangan makan atau sebaiknya menghindari faktor-faktor yang menyebabkan dia alergi itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke gejala nih, Dok ya. Gejala-gejala yang bisa ditimbulkan karena alergi itu apa saja? Dan mungkin berdasarkan yang jenis-jenis alergi yang tadi itu ya, Dok ya. Itu gejala apa sih yang biasanya kita bisa temui? Ya, gejalanya memang bervariasi ya, beraneka ragam. Bisa berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain, meskipun alerginya sama. Ya, misalnya sama-sama alergi susu nih, anak yang lain mungkin bentuknya dia gatal-gatal, tapi yang lain lagi bentuknya diare atau tinjanya ada darahnya gitu ya. Jadi secara umum itu gejala alergi bisa berwujud gatal di kulit ya, bentol-bentol biduran itu, bisa diare, bisa juga nyeri perut, lalu mungkin juga sariawan juga ada, kadang-kadang migrain disertai dengan sakit kepala, pusing gitu ya. Nah, yang paling banyak itu adalah batuk pilek dan sesak napas. Ya. Jadi sesak, batuk, pilek itu yang paling umum reaksinya begitu ya, Dok ya, kalau misalnya lagi alergi gitu ya? Ya, yang paling umum sebenarnya tergantung usia juga ya.
Kalau usianya masih muda, misalnya bayi, itu paling sering munculnya reaksi kulit ya. Jadi kulitnya merah-merah, ruam-ruam merah, kering, kasar di kulitnya itu, sama diare. Nah, nanti begitu menginjak usia 2 tahun, 5 tahun sampai remaja, itu biasanya munculnya lebih ke batuk atau pilek kalau pagi hari bersin-bersin, hidungnya gatal, buntu gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang sampai disertai dengan sesak napas. Nah, nanti kalau begitu sudah di atas remaja lagi, itu biasanya munculnya gatal-gatal berupa biduren atau bentol di kulit itu. Oh iya, jadi di rentang umur tuh berbeda-beda juga ya, walaupun mungkin alergi yang sama misalnya pada susu, tapi pas umur segini nanti efeknya beda, pas remaja juga efeknya beda, begitu ya dok ya? Ya, memang ada variasi pada masing-masing usia itu sendiri. Ya, meskipun secara umum itu secara garis besar seperti itu ya, tetapi tetap ada misalnya yang dewasa, yang sudah remaja itu munculnya sesak napas itu juga ada, atau mungkin munculnya diare juga ada meskipun proporsinya kecil dibanding dengan gejala yang lainnya. Oke. Nah, tadi kayaknya sempat disinggung kalau alergi itu juga bisa karena faktor genetik ya, Dok. Jadi bawaan begitu dari orang tuanya gitu. Nah, kenapa bisa begitu dan mungkin ada penyebab lainnya gitu, Dok, selain genetik? Ya, jadi betul bahwa alergi itu adalah sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua. Ya, meskipun mungkin orang tuanya muncul gejalanya tidak berat, sehingga kadang tidak tahu kalau orang tuanya itu punya sifat alergi. Nah, contohnya saja, kalau pagi hanya pilek meler-meler sedikit, kemudian kalau sudah agak siang sudah panas gitu udaranya, dia hilang. Nah, kadang-kadang nggak aware ini bahwa pilek ini sebenarnya juga termasuk sifat alergi yang nantinya bisa diturunkan pada anaknya. Nah, kalau penyebab yang lainnya sebenarnya disebut pencetus ya kalau di kedokteran itu. Jadi pencetus itu adalah bahan-bahan tertentu, baik itu lewat makanan, lewat kontak, hirupan, atau dan sebagainya yang menimbulkan munculnya gejala alergi pada anak-anak. Ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan bisa dari makanan, hirupan, dan serba aneka itu. Jadi ketika seorang anak yang memiliki faktor keturunan alergi dari orang tuanya, kemudian dia kontak dengan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan tertentu, atau cuaca tertentu, kondisi tertentu, maka alerginya itu bisa muncul dengan gejala yang bervariasi, bisa berbeda-beda tiap anak. Begitu. Oke, ya. Dan kalau misalnya sebagai orang tua begitu ya, tahu misalnya, oh ya saya punya alergi ini, bisa nggak sih dok itu dicegah supaya tidak menurun ke anaknya? Apakah bisa atau tidak gitu? Baik, kalau sifat genetik ya alergi itu, jadi itu memang tidak bisa dicegah untuk tidak menurun, pasti akan menurun ke anaknya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya alerginya itu tidak muncul. Ya, jadi meskipun si anak itu memiliki gen alergi, tapi kita harus mencegah supaya gennya ini tidak menimbulkan masalah, jadi tidak menimbulkan reaksi. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan cara menghindari faktor-faktor pencetusnya. Nah, biasanya orang tua kan akan mungkin pertama kali datang ke dokter ya dengan keluhan misalnya anaknya kok kulitnya merah-merah, ada ruam, ada eksim, ya seperti itu. Nah, dokter mesti akan menanyakan ini makanan yang dikonsumsi apa aja. Misalnya kalau bayi dapat susu formula apa tidak. Nah, begitu orang tuanya bilang, oh, anak saya nggak dapat susu formula, hanya ASI. Kemudian kita alihkan lagi ke ibunya. Mungkin ibunya yang minum susu formula apa enggak. Biasanya ibu ada yang konsumsi susu untuk menyusui itu. Nah, ternyata itulah yang menyebabkan alergi ketika kita tes melalui darah atau kulitnya ternyata positif alergi terhadap susu sapi. Nah, caranya
supaya alerginya ini tidak muncul, maka harus betul-betul dihindari atau dipantang minum susu sapi, baik dari anak maupun ibunya yang masih menyusui. Itu demikian juga sama dengan alergi-alergi yang lain, penyebab alergi yang lain ya. Jadi harus dihindari atau dipantang ketika kita sudah tahu zat-zat tertentu yang mencetuskan alergi terhadap anak kita. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua misalnya sudah tahu ada bakat-bakat alergi begitu, yang bisa dilakukan adalah ya, mencegah itu tadi ya, supaya tidak menimbulkan gejala atau yang semakin parah begitu. Jadi tetap untuk tahu lebih awal itu tetap lebih baik begitu ya kalau misalnya dari orang tuanya. Ya, jadi sebagai orang tua hanya menunggu saja, mengamati sampai gejala alergi pada anak itu muncul pertama kali. Nah, ketika sudah muncul, dititeni, ya, diingat-ingat, kira-kira apa sih yang kondisi yang menyebabkan alergi pada anak ini kumat. Nah, nanti setelah orang tua sudah bisa mengetahui penyebab alerginya itu, nah baru kita harus dipantang tuh. Zat yang menyebabkan alergi tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Iya, dan bahkan sejak di proses menyusui tadi itu ya dok sudah bisa diamati, sudah bisa dilihat begitu. Ini anak kira-kira kalau ada masalah nih alerginya kenapa nih? Jangan-jangan juga turunan sama ibunya atau sama bapaknya juga gitu ya dok. Ya, jadi memang sejak bayi bisa diamati. Jadi misalnya pada orang tua yang memang punya bakat alergi ya, bapak ibunya atau salah satu punya bakat alergi, maka wajib ini mengamati anaknya, muncul nggak gejala alergi pada anaknya. Misalnya saat bayi itu paling sering ruam di tangan ya, merah-merah, kering, kasar gitu di kulitnya, bisa di tangan, bisa di pipi misalnya, atau di kaki, di bagian selakangan atau di bagian lutut, belakang lutut itu biasanya. Yang paling sering di lipatan-lipatan itu atau di leher ya. Kemudian bisa juga diare. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu dengan orang tua yang punya sifat alergi, sebaiknya segera konsultasi ke dokter untuk bisa ditentukan ini alerginya apa sih si anak ini. Nah, bentuk alergi atau penyebab alergi pada anak dan orang tuanya itu bisa beda. Jadi misalnya orang tua alergi terhadap udang misalnya, bisa jadi anaknya ini tidak alergi udang tapi alerginya terhadap susu sapi. Jadi bisa berbeda. Muncul gejalanya pun juga bisa berbeda. Misalnya kalau orang tua munculnya asma atau sesak napas gitu ya, pada anaknya munculnya biduren, gatal-gatal, itu bisa juga. Oh begitu, jadi belum tentu sama juga ya. Pokoknya harus benar-benar diamati terus begitu ya dok ya. Nah dok, ini kita ada pertanyaan nih dari website, ada dari Ibu Magda ya. Mohon info dok, apakah bisa ASI menyebabkan alergi pada anak? Begitu. Ya, kalau ASI memang jarang menimbulkan alergi pada anak, tetapi bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibu itu kadang-kadang sebagian dikeluarkan lewat ASI, dan biasanya itu yang menyebabkan alergi pada anak. Jadi kalau misalnya anak dengan ASI eksklusif, ternyata muncul tanda diare atau muncul ruam-ruam pada kulit yang berulang, nah itu harus dilihat ibunya konsumsinya apa aja, dikasih didaftar dulu ya. Kemudian nanti bisa kita periksa nih mana yang dari daftar itu yang menyebabkan alergi pada anaknya. Gitu. Jadi bisa karena menurut apa yang dikonsumsi ibunya gitu ya. Misalnya mungkin makan telur ternyata anaknya nggak bisa telur, begitu bisa juga ya dok ya. Jadi lewat ASI-nya. Iya, bisa. Jadi memang bahan makanan yang dikonsumsi ibu itu sebagian ada yang dikeluarkan melalui ASI, dan itu yang akan menyebabkan alergi pada anak. Oh gitu. Dan ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita nanti lanjut ke sesi yang kedua ya dok ya.
Dari Mama Lois, saya punya teman sejak kecil alergi buah salak. Dan herannya sampai sekarang sudah usia 20-an, makan buah salak masih ada gejala yang timbul. Bibirnya bengkak, begitu gejalanya, Dok. Memang ada alergi yang nggak bisa sembuh ya, Dok ya? Gimana itu? Ya, salad kan macam-macam ya bahannya, baik buah-buahan maupun Buah mungkin salak susu maksudnya. gitu dan sebagainya itu kan ya. Buah salak, sorry. Buah salak, Dok, ininya. Oh, Alergi. salah ya. Maaf. Oh ya, salah. Oke, ya. Memang alergi itu eh, kita katakan bukan sembuh ya, tetapi terkontrol atau terkendali. Artinya dia sifatnya itu akan menetap di dalam tubuh karena ini genetik. Jadi dia punya bakat seumur hidup untuk alergi, tetapi gejalanya itu bisa bisa tidak muncul atau terjadi desensitisasi. Kan tadi sensitif ya, kalau anak alergi itu sensitif terhadap bahan-bahan tertentu. Suatu saat itu bisa mengalami desensitisasi, artinya sudah tidak sensitif lagi dengan bahan tersebut. Ya, memang tidak ada patokan umur kapan atau kondisi apa yang nantinya akan memicu apa yang akan mencapai ke densitisasi ini ya. Susah sekali ngomongnya. Saya apalagi, Memang Dok. tidak ada Susah batas bisa yang umur. bilang. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang dalam perjalanannya mungkin pada waktu kecil dia alergi telur, misalnya nanti semakin lama ketika dia dewasa atau remaja sudah enggak alergi lagi ada. Tetapi ada juga yang sampai seumur hidup tetap alergi, itu pun juga ada. Jadi tiap anak akan beda-beda reaksinya itu. Oke. Tapi bahwa bisanya itu terkontrol ya, bukan hilang sama sekali begitu. Jadi ya harus Betul. waspada dan tetap diamat-amati terus ya, Dok ya. Ya, jadi terkontrol. Terkontrol itu baik terkontrol dengan obat maupun tanpa obat. Ya. Jadi misalnya alergi yang paling sering itu asma, ya, yang kita sering kita terapi karena asma kan sangat mengganggu si anak ya sampai sesak napas, batuk-batuk, mengganggu aktivitas, mengganggu tidur. Nah itu kita biasanya melakukan terapi dulu supaya anak ini tidak sensitif terhadap status asmanya. Terapinya itu bisa dilakukan dalam beberapa bulan, bisa sampai beberapa tahun. Kemudian sampai obatnya itu kita turunkan perlahan dosisnya sampai dia bisa tanpa obat tidak muncul lagi asmanya, itu ada. Jadi itu teknik desensitisasi dengan obat. Tapi ada juga yang dia sudah alamiah saja, misalnya hanya alerginya ringan-ringan aja, misalnya cuma pilek-pilek bersin-bersin pagi hari atau mungkin gatal-gatal ringan gitu. Kadang-kadang juga tidak diberikan obat yang rutin gitu, enggak, hanya kalau perlu saja pas ada gejala muncul minum obat. Nah, pada anak-anak yang ini ada suatu saat dia gejalanya itu hilang sama sekali, jadi dia sudah tidak sensitif lagi. Ya, cuma kapannya itu yang tidak bisa diprediksi memang. Tidak bisa diatur ya, Dok ya. Karena ada proses alamiahnya juga gitu, tiba-tiba hilang atau misalnya masih ada. Oke, baik, Dr. Weni, kita sudah selesai di sesi 1 nih, dan nanti kita akan lanjut ke bagian kedua, dan tentunya akan lebih dalam membahas lebih ke penanganan nih alergi pada anak itu seperti apa, gitu. Dan kita akan jeda sebentar, dan untuk teman-teman yang mendengarkan, mengingatkan bahwa chatbox itu terbuka, jadi kalau ada pertanyaan tentang alergi, monggo disampaikan di website kita ya, di ytwr.org. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di part 2.